Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi dengan channel yang keren ini, ya, sekeren hatimu. Itu sebagai jargon aja lah, ya. Jadi untuk video kali ini kita akan membuat sebuah video reaction tentang bagaimana perbandingan antara Jakarta atau ibu kota Indonesia dengan ibu kota Malaysia, yaitu Kuala Lumpur. Namun sebelumnya saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Ya, kebetulan masih suasana Ramadan dan saya juga masih sedang berpuasa hari ini. Ya, semoga kita bisa sampai di saat berbuka nanti. Ya, baik, ya, kita langsung saja untuk mereaction videonya. Ya, bagaimana perbandingan antara Jakarta dan Kuala Lumpur. Ya, kita langsung saja. Halo Teknolovers. Di wilayah Asia Tenggara, negara yang bisa dibilang maju yakni Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Ketiga negara ini memiliki banyak perbedaan, mulai dari infrastruktur, budaya, hingga jumlah penduduk. Nah, untuk Indonesia dan Malaysia dijuluki negara serumpun karena memiliki beberapa persamaan dan jaraknya pun saling berdekatan. Iyalah, Indonesia, Malaysia, negara serumpun, termasuk juga Singapura, ya. Bahkan kalau kita lihat sejarah itu, di Malaysia itu banyak orang Indonesia. Kabarnya ada kampung-kampung yang memang penduduknya asalnya dari Indonesia. Ya, jadi wajarlah kita dikatakan negara serumpun, ya. Kita bersaudara, bro. Ya, kita lanjut. Ibu kota kedua negara ini pun kerap disandingkan. Lantas, ibu kota manakah yang lebih menarik dan paling maju? Berikut aku ingin ngajak kalian untuk melihat perbandingan Jakarta versus Kuala Lumpur. Sebelum lanjut, klik dulu yuk tombol subscribe dan aktifkan bel notifikasi biar update terus informasi terbaru dari. Ya, jangan lupa di subscribe channelnya, yaitu channel Teknologi Populer, ya. Dukung channel ini agar dapat berkembang, ya. Lanjut. Teknologi Populer. Kuala Lumpur didirikan tahun 1857 dengan luas wilayah 243 km persegi. Sedangkan Jakarta yang sudah lebih dulu ada sejak 22 Juni 1527 memiliki luas wilayah 661,5 km persegi. Jakarta jadi satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki status setingkat provinsi. Dari laman databox.katadata, berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, penduduk DKI Jakarta berjumlah 11,25 juta jiwa per 30 Juni 2021. Sementara data dari laman makrotrends.net, tahun 2021 Kuala Lumpur berpenghuni 8,2 juta jiwa penduduk. Tak heran jika kemacetan bisa melekat untuk nama Jakarta ketimbang Kuala Lumpur. Walaupun sama-sama macet pada jam sibuk dan akhir pekan, lalu lintas Jakarta terlihat lebih semrawut karena ramai motor di jalan raya. Apalagi kesadaran berkendara di Jakarta masih kurang. Ya, betul, ya. Jadi kalau masalah kendaraan, macetnya ini, ya. Kalau Anda seorang mahasiswa, ya, yang kuliah di Jakarta, atau seorang pekerja, ya, kalau Anda tinggalnya di luar Jakarta, bahkan di dalam Jakarta juga seperti itu, yaitu berangkat ke tempat kerja itu harus pagi-pagi, ya. Bila perlu subuh udah berangkat, ya. Nah, kenapa? Karena kalau sudah jam setengah tujuh setengah tujuh sampai jam setengah tujuh, jam 7, jam 8, macetnya minta ampun, ya. Itu Anda bisa keringatan, nanti sampai tempat kerja nanti bisa tidak rapi lagi, ya. Nah, itu untuk di Jakarta, itu saya akui itu sebagai orang Indonesia, ya. Selanjutnya, tata kota Kuala Lumpur bisa dibilang lebih rapi daripada Jakarta, di mana pemukimannya dipisahkan dari pusat kota. Kuala Lumpur memiliki kawasan pusat keramaian masyarakat di Bukit Bintang. Bangunan-bangunan tua yang tadinya kotor dan kumuh telah dicat ulang bahkan direnovasi sehingga terlihat lebih menarik. Betul.
Langit KL bahkan masih biru dan udaranya tidak pengap layaknya di Jakarta yang sesak dan padat. Tak bisa dipungkiri nih, transportasi di Kuala Lumpur jauh lebih baik dari kenyamanan maupun pilihan rute dibanding Jakarta. Bisa dibilang KL sudah hampir setara dengan Singapura. Ketika Jakarta baru meresmikan MRT pertamanya pada pertengahan 2019, Kuala Lumpur malah sudah lama memiliki LRT. Integrasi transportasi umum antara kereta api dan BRT sudah berada di dalam satu pengelola yakni Rapid KL. Nah, di Kuala Lumpur jarang sekali nih ditemukan jalan berlubang, baik itu di jalan raya. Kalau masalah jalannya malu kita, ya. Lanjut. Maupun jalan tol. Pejalan kaki saja nih ya, bisa dimanjakan dengan zebra cross yang jelas dan trotoar yang cukup nyaman. Nah, bagi para backpacker, kemungkinan jarang menemui kendala jika berkunjung ke Kuala Lumpur. Sebab di sana tuh bahasa Inggris jauh lebih luas dan mudah digunakan daripada di Jakarta. Itulah mengapa turis asing lebih banyak di Kuala Lumpur daripada di Jakarta. Bandaranya saja Bandara KLIA sudah banyak menyediakan fasilitas modern dengan kemudahan akses walaupun lokasinya jauh di luar kota. Namun, untuk pelayanan staf, harus diakui Bandara Soekarno-Hatta jauh lebih baik dari KLIA. Ya, ini pengalaman untuk bandara ya, untuk bandara. Kalau di Jakarta, itu Bandara Soekarno-Hatta atau disingkat dengan SUTA ya, mungkin yang orang Malaysia yang pernah ke Jakarta, itu dari pintu masuk ya ke pesawat atau ke ruang tunggu ya, itu tidak begitu jauh ya, atau tidak begitu memakan waktu ya. Tapi kalau di Kuala Lumpur, saya juga pernah ke Kuala Lumpur ya, itu dari pintu masuk, dari kita mendarat ya, sampai ke pintu keluar ya, itu minta ampun ya, capeknya minta ampun, nggak tahu saya berapa, mungkin bisa jadi sampai 1 kiloan atau 1,5 kilo ya dari tempat pendaratan itu, lapangan di bandaranya itu ke pintu keluar itu ya. Luar biasa capek dia karena dia bertingkat pakai eskalator lagi ya. Jadi kalau untuk bandara, luas bandara saya akui ya. Tapi kalau memang untuk pelayanan ya saya juga tidak begitu pasti. Tapi yang jelas memang kalau di Bandara Soekarno-Hatta itu memang untuk pelayanan lebih betul-betul memperhatikan lah daripada kepentingan daripada para penumpang ya. Itu mungkin ya. Selanjutnya mari kita berbicara situasi sosial kedua negara. Di Malaysia ada permasalahan yang cukup klasik adalah terkait ras. Adanya sekat antar ras begitu terasa di negeri jiran. Populasi Tionghoa di Kuala Lumpur jadi salah satu yang terbesar. Berbeda di Jakarta. Jakarta masih lebih baik dalam hal ini. Sayangnya kesenjangan ekonomi di masyarakat Jakarta tak seperti di Kuala Lumpur. Di Jakarta tak sulit menemukan pemukiman kumuh meski dekat dari mal modern. Namun, di Jakarta memiliki rumah ya sebuah kemewahan tersendiri walaupun jauh dari pusat keramaian kota. Sedangkan di Kuala Lumpur hanya segelintir saja yang mampu memiliki rumah pribadi. Sisanya memilih untuk tinggal di apartemen. Ya itu mungkin juga dari pengamatan ya nih. Kalau salah ya mohon maaf lah untuk orang Malaysia ya. Kebetulan 10 hari saya di Malaysia itu saya perhatikan itu ya. Kebetulan saya juga tinggal di hotel ya. Kemudian kita keliling ke Kuala Lumpur ya. Kemudian kita keliling ke lupa saya ini, Selangor ya. Kita keliling juga ke situ. Kemudian sampai ke ke arah Perak ya, ke arah Perak. Kita ke arah situ. Dan kita kembali lagi ke Kuala Lumpur, tinggalnya di Kuala Lumpur. Itu memang rata-rata kita perhatikan, itu orang banyak tinggal di apartemen, sehingga parkirnya itu di bawah itu penuh tuh, kayak terminal di bawah itu. Ya. Dan mungkin situasi dan suasana seperti itu mungkin jarang lah ya kita temui di Indonesia, karena memang orang Indonesia itu rata-rata memang dalam kehidupan itu visi pertama mereka itu adalah
mereka bikin rumah dulu baru yang lain ya, beli mobil atau yang lain itu nantilah ya, jelas punya rumah. Maka jarang kita temui orang Indonesia itu tinggal di apartemen, hanya kelompok-kelompok tertentu yang mungkin tinggal di apartemen. Itu mungkin perbedaan juga itu ya. Next, dari segi infrastruktur, Kuala Lumpur boleh saja lebih baik, tapi untuk sektor pariwisata tidak jauh lebih baik dari Jakarta. Jakarta juga masih bisa diselamatkan dengan kekuatan ekonomi Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang lebih baik. Nah, secara luas, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan banyaknya tempat wisata menarik di dunia. Tapi, jika kita sandingkan dengan Malaysia, juga tak kalah sih sebenarnya. Sebut saja Bali di Indonesia, Langkawi di Malaysia. Langkawi dan Bali sama-sama destinasi pantai dengan keindahan alam yang sangat cantik. Bedanya, Bali masuk ke jajaran destinasi wisata terpopuler di dunia. Yo, siapa sih yang tidak mengenal Bali? Bahkan tak sedikit wisatawan yang bilang lebih kenal Bali ketimbang Indonesia, saking kerennya keindahan Bali. Nah, jika budaya Bali dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakatnya mayoritas agama Hindu, Langkawi dipengaruhi oleh budaya Melayu yang mayoritas beragama Islam. Selain Bali, destinasi wisata lainnya milik Indonesia juga ada di Bandung, di mana versi Malaysia mungkin ada Cameron Highlands. Cameron Highlands dipenuhi hamparan kebun teh dan villa-villa cantik yang dibangun di masa kolonialisme Inggris. Ada juga Surabaya, salah satu kota bersejarah di Indonesia, mirip Christchurch Melaka di Malaysia. Keduanya sama-sama memiliki beragam alternatif wisata sejarah. Selain itu, cuaca keduanya juga cenderung panas. Jika Surabaya dikenal sebagai kota pahlawan, Melaka pun punya sejarah unik sebagai bagian dari wilayah Portugis di masa lampau. Kemudian ada juga nih wilayah Papua Barat dan Sabah. Sama-sama dikelilingi perairan cantik, sangat cocok lah untuk dijadikan spot diving. Wilayah hutan di kedua wilayah ini juga banyak yang belum terjamah. Kira-kira apa lagi ya tempat yang mirip dari dua negara ini? Baik Indonesia maupun Malaysia sama-sama memiliki kota dengan keunikan masing-masing, termasuk Jakarta dan Kuala Lumpur yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Meski berbeda, tapi dua negara sahabat ini menjalin hubungan baik di berbagai bidang. Hubungan baik akan terus ditingkatkan sebagai negara tetangga dan serumpun. By the way, ini hanyalah sebatas hiburan saja ya, Technolovers. Datanya dilansir dari berbagai sumber, ada juga data dari opini semata. So, menurut kamu apa lagi nih persamaan dan perbedaan Indonesia-Malaysia? Yuk, tulis juga versimu di kolom komentar. Oke deh, sebelum video berakhir jangan lupa klik like dan share video ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ya di subscribe channelnya, di like ya, di komen ya, untuk membantu perkembangan channel ini. Tapi mungkin sebagai tambahan ya, yang terkesan saya selama 10 hari di Malaysia itu, saya melihat kesadaran sosial masyarakat itu, khususnya dalam berkendaraan itu cukup tinggi ya. Jadi kalau di Malaysia itu, kalau ada orang yang sudah mendahului, dia kasih jalan tuh. Atau ada di persimpangan ya, kalau dia tahu orang ini sudah antri ya, kemudian dia lewat ya, maka yang baru sampai di sini nih, dia kasih dulu jalan nih. Dia tahu orang ini sudah lama ngantri. Tapi kalau di Indonesia enggak, siapa yang cepat yang dapat gitu. Siapa yang cepat yang lewat. Nah, itu mungkin salah satu kelebihan dari orang Malaysia. Budaya sosialnya itu betul-betul toleransinya antara satu sama lain cukup tinggi ya, terutama dalam berkendaraan. Saya rasa itu ya untuk video kita kali ini. Kita sambung lagi nanti di video yang lain. Jangan lupa menjalankan ibadah puasa dengan baik ya, menjauhkan dengan hal-hal yang membatalkan, dan selamat berbuka puasa. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.